Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan sesuai dengan topik pembahasan video kali ini, gue mau ngebahas tentang definisi dan juga apa sih gambaran umum seputar batal demi hukum. Terus habis itu dapat dibatalkan, itu sebenarnya gimana, apa sih maksudnya dari terms yang ada di hukum kayak gitu. Nah, buat memulai itu, sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu yang udah gue pernah bilang, bahwa di dalam perjanjian, di dalam 1320 itu pasal keramat di dalam hukum ya, karena terkenal banget itu pasal. Itu tuh syarat-syarat sahnya perjanjian. Di 1320 itu ada syarat objektif, ada syarat subjektif gitu. Nah, di syarat yang pertama dulu deh nih, syarat subjektif, subjek kan, jadi fokus ke orangnya gitu. Contohnya bahwa di perjanjian tuh harus adanya kesepakatan para pihak. Jadi kan si subjek dua subjek si A sama si B punya perjanjian, harus saling sepakat. Subjek kan orangnya, kecakapan para pihak dalam perjanjian. Jadi dan dua orang ini yang buat perjanjian harus udah cakap. Nggak mungkin anak bayi sama anak bayi buat perjanjian, anak umur 5 tahun sama 5 tahun, anak umur 5 tahun sama 10 tahun buat perjanjian, anak orang umur 15 tahun sama 13 tahun buat perjanjian, belum cakap ya, nggak bisa gitu loh, ngatur subjeknya. Dan ada juga dikenal syarat objektifnya fokus ke si objek. Jadi di perjanjian itu harus ada suatu hal tertentu, kausal yang halal atau sebab yang halal. Apa sih suatu hal tertentu? Ya lu misalnya mau perjanjian jual beli apa, harus ada. Kalau misal engkau mau perjanjian apa, nggak tahu pokoknya kamu mau perjanjian, iya lu mau janji apa gitu loh. Atau halal, kau mau janji jual beli apa yang terlarang, iya udah tahu terlarang, nggak bisa diperjanjikan dong, kan terlarang gitu. Jadi itu syarat subjektif objektif. Nah gitu. Nah terus yang tadi kan kecakapan tuh salah satu syarat subjektifnya kan. Nah begitu dibilang bahwa nih ini nih krusial juga nih. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63 tanggal 5 September 1963 dibilang bahwa istri itu berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Karena dulu tuh dikenal bahwa istri nggak bisa kok misalnya membuat perjanjian, nggak setuju suaminya nggak bisa. Tapi berdasarkan edaran ini krusial bahwa istri itu boleh melakukan suatu perbuatan hukum tanpa izin atau bantuan suaminya gitu. Dan nah ini apa sih yang disebut dapat dibatalkan, dan apa yang disebut batal demi hukum? Dapat dibatalkan itu berarti lu bisa buat satu perjanjian, habis itu perjanjian itu lu batalin gitu loh. Lu satu pihak nih batalin, terus lu minta pihak lain, kan harus ada konsensus kan. Ya lu minta batalin, konsensus tuh apa? Harus ada kesepakatan para pihak, karena lu buat perjanjian kan bukan lu doang, ada pihak satunya, lu A, ya ada B dong. Nggak mungkin lu buat perjanjian A terus B nya bayang-bayang atau siapa, nggak mungkin kan. Jadi lu udah harus B, gue mau batalin yang perjanjian gini, dapat dibatalkan, bisa dibatalin gitu. Itu tuh bisa dibatalin itu kalau misal nggak memenuhi syarat subjektif yang tadi orang itu, misalnya orang yang nggak cakap, terus kesepakatan para pihak nggak ketemu kesepakatan lah, atau misalnya kesepakatannya nggak cocok, atau misalnya ternyata habis dia buat perjanjian jual beli mainan ternyata sama orang yang dia buat nggak cakap gitu loh, di bawah umur gitu kan, dia diam-diam, orang tuanya nggak tahu dan lain sebagainya, walaupun toh akhirnya yang membayar dari kartu orang tuanya dan lain sebagainya, itu nggak cakap kan dia melakukan perjanjian. Nah itu bisa dibatalkan. Kalau batal demi hukum itu dia nggak minta pembatalan, tapi dianggap perjanjian itu nggak pernah ada, dianggap perjanjian itu never existed, nggak pernah dibuat gitu. Kalau misalnya objeknya tiba-tiba nggak halal, objeknya itu sesuatu yang dilarang, ya udah langsung nggak pernah dianggap buat perjanjian itu. Atau kalau misalnya nggak ada objeknya, ya apa yang lo mau buat perjanjian, ya udah pasti dianggap batal demi hukum lah, nggak jelas gitu kan. Nah itu sih sebenarnya gambaran umumnya tentang dapat dibatalkan atau batal demi hukum gitu kan, terkait dengan penjelasan pada umumnya gitu. Udah gitu, kalau misalnya nih ada terjadi di dalam perjanjian
ingkar janji. Nah, ini harus ditekani juga. Ada juga one prestasi. One prestasi itu kalau misal kita ingkar janji dalam suatu perjanjian, itu dia tidak mematuhi klausul-klausul kesepakatan yang udah lu tetapin di dalam kesepakatan perjanjian, itu namanya one prestasi ya. Nah, akibat hukum yang bisa timbul kalau misal orang ingkar janji atau melakukan one prestasi itu apa sih? Itu debitur diharuskan membayar ganti rugi, kreditur bisa meminta pembatalan, kreditur bisa meminta pemenuhan perjanjian kalau misalnya ada debitur kreditor. Dan harus diingat bahwa gini, perbuatan melawan hukum sama one prestasi beda. One prestasi itu dasarnya tuh dari perjanjian gitu loh. Kalau lu buat suatu perjanjian terus tiba-tiba itu ada ingkar janji di sana gitu loh. Hal itu gini ya, walaupun sama-sama semua berasalnya dari perjanjian, tapi beda. Kalau misal dia tidak memenuhi kontrak nih, contohnya kontraknya lu delivery hari ini, tiba-tiba lu telat dan lu nggak memberikan kabar dan lain sebagainya, lu menyalahi kontrak kan, itu kan dasarnya dari perjanjian gitu kan, disebabkan sengketanya ada itu karena perjanjian. Nah, itu kan prestasi. Tapi ketika orang yang nggak cakap, nggak ada objeknya, nggak halal, walaupun itu dari perjanjian, tapi kan dia bukan tidak memenuhi klausul, tapi tidak memenuhi syarat-syarat daripada perjanjian. Nah, itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Yang tadi dapat dibatalkan subjektif, batal demi hukum objektif gitu. Nah, itu yang harus dilihat, bukan berarti semua perjanjian one prestasi, enggak gitu loh. Nah, ini beberapa contoh aja. Jadi misalnya debitur harus bayar ganti rugi, kreditur bisa minta pembatalan perjanjian, kreditur bisa minta pemenuhan perjanjian gitu. Nah, itu tergantung kasusnya sih, PMH ataupun one prestasi kayak gimana gitu. Misalnya contoh yang debitur harus bayar ganti rugi itu di 1243 Kitab Undang-Undang BW, penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Atau misalnya bisa minta pembatalan, itu dasar hukumnya 1266. Syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan, satu pihak tidak memenuhi kewajiban, persetujuan batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan pengadilan. Atau ada yang kreditur minta pemenuhan nih perjanjian, dasar hukumnya 1267. Kenapa sih dia berhak? Bahwa pihak yang terhadapnya perikatan nggak bisa dipenuhin itu bisa milih either untuk maksain pihak lain untuk tetap penuhin persetujuan itu kalau misal masih bisa dilakuin, atau dia nuntut bahwa pembatalan persetujuan gitu dengan penggantian biaya kerugian dan bunga yang dia udah alamin si kreditur itu. Karena mungkin waktu itu perjanjian pinjam meminjam gitu ya, dikasih pinjaman tapi debitur tuh tiba-tiba pembatalan nggak sanggup bayar dan lain sebagainya gitu kan, akhirnya dia mengajukan pembatalan. Nah, jadi kayak gitu sih, itu gambaran umum seputar PMH, seputar one prestasi, seputar apa sih bedanya PMH sama dapat dibatalkan kayak gitu. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan perspektif pandangan ke kalian tentang term-term hukum dasar aja supaya kalian lebih ada pemahaman tentang hal-hal kayak gini gitu. Oke, sampai sini dulu video perspektif hukum kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau emang kalian ngerasa manfaat ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.